Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gung Surya. Di video kali ini, saya akan membuat spray can handle menggunakan 3D printer. Nah, jadi di sini saya akan membuat desainnya menggunakan software desain 3D, yaitu Autodesk Inventor Professional. Nah, ini untuk versi Autodesk Inventor Professionalnya ini versi yang 2020. Nah, untuk desainnya, sebelumnya saya sudah pernah desain. Nah, ini desain pertamanya dan ini desain keduanya. Nah, ini yang desain kedua ini saya pakai untuk contoh mendesainnya. Kita buka dulu. Oke, seperti ini dia contohnya. Nah, di sini saya akan membuat desainnya yang baru. Oke, sudah buat yang baru, terus kita akan buat sketch 2 dimensi bagian exact plane ini. Terus kita akan membuat lingkaran yang berdiameter 38. Kita finish set, kita akan extrude dengan tinggi 30. Terus kita akan buat work plane di bagian depan ini untuk buat sketch. Kita akan buat work plane dari origin ini depan. Oke, dari depan ya. Kita akan buat sketch di work plane depan ini, plane 1. Jadi di sini kita akan buat rectangle. Tower aja dulu. Kita kasih dimensi. Nah, ini jaraknya 3 meter. Jarak bawah ini, bawah ke atas, jarak 8 mm. Oke, terus kita finish sketch. Kita extrude dengan jarak 21 mm. Satu, kita akan membuat sudah jadi seperti ini. Terus kita akan membuat sketch di bawahnya. Oke, ini work plane nya kita visibility aja, kita hilangin. Kita akan buat sketch di bawahnya. Kita akan buat lingkaran diameter 33, klik aja 33 di keyboard, kita enter. Nah, jadi ini sudah finish sketch. Nah, jika kalian belum tahu cara memutar-mutar ini dengan cara cepat ini di keyboard pencet shift tahan, dan di mouse pencet yang tombol 3 itu, yang tombol roll itu, dan klik tahan, tinggal geser-geser aja. Nah, di sini kita sudah buat sketch ini. Kita lanjut di desain, kita udah buat sketch. Terus kita akan extrude. Kita akan extrude cut. Itu kita pilih face nya yang ini. Tuh ke sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kita akan buat untuk mekanisme untuk pengencangan kepala spray can itu. Nah, di sini kita akan buat plane. Kita buat plane di sini. Kita akan buat plane. Nah, di sini kita akan buat sketch di plane ini, plane 2 ini. Nah, di sini saya akan membuat lubang di sini. Kita akan buat kotak dulu. Kasih dimensi. Oke, 7 mm. 7 mm, terus kita finish sketch. Terus kita extrude 1. Nah, ini terus kita lagi buat sketch di work plane yang sama. Kita akan buat rectangle.
Nah, di sini juga kita kasih dimensi 3 ya, 3. Kita finish sketch, kita kasih extrude, kita pilih asimetri. Nah, terus yang di belakang ini kita atur biar supaya dia tidak tembus seperti yang ini. Kita tinggal tarik-tarik aja ini tanah ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, untuk bagian belakangnya, dan untuk bagian depannya kita kasih 8 mm. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus kita akan visibility work plane ya. Kita akan buat sketch di belakang ini. Buat sketch. Nah, di sini kita akan buat rectangle. Kita akan buat circle. Nah, di sini saya fungsinya rectangle ini untuk nyari garis tengahnya. Kita buat 5 mm. Tergantung sih cara-cara cepatnya kalian. Ini cara muncul dari otak saya nih. Nah, sudah buat seperti ini, terus kita finish sketch. Terus kita akan extrude, cut sampai habis. Oke, kita klik oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kita akan membuat gagang di belakangnya. Oke, untuk buat gagangnya kita akan buat plane dan to surface, jadi XY plane. Nah, buat plane di sini kita akan buat sketch. Nah, sudah buat sketch, kita akan buat rectangle. Kita buat aura aja dulu, terus delete. Sudah buat gitu, terus kita akan dimensi jarak ke sini, kita kasih 9,6. Oke, terus ini juga 9,6. Terus kita tingginya kita kasih 20. Oke. Nah, di sini kita ini kan lebih, kita kasih ini berapa nih namanya, coincident constraint. Kita pilih sini. Nah, oke, jadi seperti ini. Terus kita finish sketch. Nah, jadi seperti ini. Kita akan extrude tuh, kita pilih itu, terus kita pilih face it. Dia akan extrude seperti ini. Oke. Terus kita akan work plane-nya kita akan visibility. Nah, terus kita akan direct, kita akan tarik untuk memperpanjang. Kita memperpanjang ini dengan jarak 73,906. Ini ya, ukurannya sudah saya catat di buku, jadi biar nggak ngeliat lagi. Nah, ini untuk ukurannya 906. Jadi seperti ini. Terus kita akan buat sketch. Kita akan buat sketch di sini. Buat kotak aja dulu, tak biasa. Kotak. Oke. Ya, terus kita akan buat 3D sketch lagi. Kita buat 3D sketch. Pilih nih. Nah, udah ada titik hijau ini, berarti dia di tengah. Ini kita tarik ke bawah bagian Y plane ini, Y vektor Y ini kita tarik ke bawah.
kita kasih cara sih bisa langsung klik keyboard, ini saya lupa. Kita kasih dimensi 70, terus kita buat line lagi. Nah di sini kita kasih 30, kita langsung klik di keyboardnya 30. Nah jadi seperti ini. Nah sekarang kita akan buat sketch lagi di finish sketch. Nah ini saya lupa ya, ini saya buat sketch lagi di sini ya, fungsinya untuk nyari titik tengahnya, soalnya antar akan buat 3D sketch dan gampang nyari titik tengahnya. Oke, dari sini terus kita finish sketch, terus kita akan buat 3D sketch lagi. Nah kita cari titik tengahnya. Oke, titik tengah nih fungsinya buat ini nih, untuk real fitur love nya ntar. Nah ini kita kasih dengan panjang 15 dan ini fungsinya 3D sketch yang ini saya buat ini langsung seperti gini aja, nyari titik ini aja biar jadi mereng seperti ini. Terserah kalian mau pakai kayak gimana, pakai fitur derajat gitu, ini berapa derajat bisa, ini berapa derajat tuh bisa, terserah kalian. Ini saya sih segini aja. Oke, di sini kita akan bend sudut yang tajam ini dengan ukuran 15. Dan kalau di sketch 2 dimensi dia kayaknya fillet deh, fillet. Kalau di 3D sketch dia bend. Oke, udah jadi seperti ini. Terus kita akan finish sketch. Nah jadi finish sketch, terus kita akan buat lingkaran, buat sketch lingkaran. Kita buat plane, kita klik biasa, plane biasanya. Oke, ini klik sini dan kita pilih garis ini, dia akan jadi seperti ini. Kita akan buat sketch 2 dimensi di work plane yang ini. Oke, untuk lebarnya ini, diameternya ini dia sama seperti ini, lebar kotak 19,2 2. Oke, terus kita akan finish sketch. Oke, udah jadi seperti ini. Terus kita akan membuat fitur lock ya, buat gagang pegangnya. Nah di sini kita akan pilih lingkaran ini dan pilih kotak ini. Nah jadi seperti ini. Terus kita yang garis tengah ini di sketch ini kita fungsikan sebagai rail. Nah seperti ini dia. Oke, pas buka sketch ini masih kelihatan, kita visibility aja biar tidak mengganggu. Visibility ini kita visibility dan tidak kelihatan, tidak ada. Nah sekarang saya akan buat lubang di sini untuk tuasnya, untuk mekanisme tuasnya. Kita buat lubang. Nah di sini kita akan buat sketch dulu di sini. Kita kasih jarak di sini. Kasih dimensi. Kita kasih jarak 53,858. Oke. Dan terus kita akan buat line ini untuk mencari titik tengah. Tekan bikin circle dari titik tengah. Nah ini titik tengahnya, kita bikin
lingkaran atau circle dengan diameter 7 mm. Nah, di sini kita garisnya kita delete aja. Pakai lagi. Udah. Jadi terus kita finish sketch. Kita cut. Jadi seperti ini, terus kita akan buat lubang di bagian atas ini biar mekanisme tuas pemencet spray can-nya itu biar tidak gini natap di atas gitu. Di sini kita bikin lubang aja biar dia keluar tuasnya. Oke, di sini kita akan membuat sketch 2 dimensi di bagian atas ini. Ini kita akan buat line dengan jarak ke kiri ini 1,5. Mohon maaf ya teman-teman kalau cara saya mendesain ini salah. Ini sih saya desain ini sih saya otodidak ya, jadi belum tahu cara-cara cepatnya, masih dari YouTube saya belajar. Nah, di sini kita akan lanjut, kita akan buat rectangle. Kita ngabur aja dulu rectangle. Nah, jadi seperti ini. Terus kita akan saya lupa ukurannya. Nah, di sini kita akan dimensi dari atas ini kasih 2,6 terus kasih 2,6. Oke. Terus kita akan bikin dimensi di sini. Dimensi 40 panjang ke belakang ini dengan ukuran 40,066. Nah, jadi seperti ini. Terus kita akan oke, terus ini terus kita akan extrude cut dengan jarak 20 mm. Nah, ini oke, mungkin selanjutnya saya akan melanjut ke lubang sampai sini. Kita bikin sketch 2 dimensi rectangle. Ngepas ya begini aja, atur dimensi 2. Oke, udah pas. Terus kita akan extrude cut 17. Dia akan sama. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan membuat lubang di sini, lubang revolve, lubang biar bisa menggigit spray can handle-nya, biar bisa kencang dia ya, biar tidak gerak-gerak gitu, biar nggak mereng gitu. Kita akan buat lubang untuk tempat besinya itu. Oke, di sini kita akan membuat sketch. Kita akan buat sketch di XY plane ini. Oke, jadi sketch seperti ini. Terus ini saya buat garis ke atas. Buat garis ke atas dengan jarak 2 mm. Terus ini garis ke sini lagi. Terus kita buat garis ke kiri dengan jarak 16,5 mm.
Kita delete biar gampang. Kayak cara gini, cara keluar dari otak saya aja. Kita front. Nah, sudah dapat garis ini. Sih nggak perlu sih garis ini. Alah. Nah, dapat garis seperti ini, terus kita akan membuat kita akan membuat kotak di sini. Membuat kotak dengan jarak 1 mm. Oke. Kita buat ke atas ini jarak 4 mm. Tempelin aja ke sini, terus kita bikin kotak sini. Nah, oke. Nah, di sini kita akan garis ini kita akan hapus. Kita hapus. Ini kalau kita finish sketch, terus kita akan lanjut ke fitur revolve. Kita pilih ini. Kita akan pilih garis tengah ini. Nah, dia akan revolve seperti ini. Nah, ini kita cut. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke. Seperti ini. Sekarang kita akan membuat tuasnya ya. Kita akan membuat tuasnya. Buat tuasnya. Nah, di sini kita akan buat sketch lagi di sini. Kita buat sketch. Kita buat sketch ini diameternya 12. Ada 12. Coba kita lihat. Oh ya, 12. Ada 12. Terus kita akan membuat garis dari sini. Nah, akan buat garis di sudut sini, kita buat garis ke atas, terus dengan panjang 13,526. Oke, kita enter. Nah, kita akan buat garis lagi ke kiri ini, dengan jarak 2,176. Oke, jadi seperti ini. Terus kita buat lagi line 5 mm. Nah, udah jadi seperti ini. Terus kita akan tarik garisnya ini ke bagian atas tengah kanan ini. Nah, terus kita tarik garisnya ini, kita bikin garis line, kita taruh di, terserah kalian mau di mana. Ini soalnya ukurannya, ini ukurannya saya lupa. Kita taruh di sini. Oke, udah seperti ini. Terus kita akan membuat line di sini. Kita taruh ngawur aja. Kita bikin line yang dengan jarak 35. Kita buat line ke bawah, kita dimensi, kita buat 35. Nah, setelah itu terus kita akan membuat arc. Kita buat spline dari tengah ini. Nah, kita ikuti
Saya ikuti garis yang ada di sini, garis titik-titik itu. Terus kita buat spline lagi, garis tengah. Pilih ini. Terus kita lagi buat spline. Oke. Di sini kita tinggal atur lengkung-lengkungnya. Terus mau buat lengkungnya seperti apa? Nah, di sini saya akan membuat lengkung untuk jarinya biar enak. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kita akan hapus garis-garis yang kita buat tadi itu. Delete. Nah, ini delete. Oke, kita buat circle ya juga 7. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kita finish sketch. Terus kita sketchnya ini kita copy. Oke. Kita copy, terus kita akan membuat yang baru lagi. Kita buat gininya itu apa namanya, ruasnya itu terpisah ya, standar milimeter. Nah, di sini kita tinggal ngawur aja plane. Kita copy sketch tadi, kita paste sketch tadi. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita akan paskan aja ya. Oke, mungkin kita akan move aja. Ini saya lupa loh. Move aja. Gini caranya. Gini caranya. Oke. Ini garis kita hapus saja. Ini terus kita finish sketch. Edit sketch nih, garis apa ya? Delete. Nah, kita finish sketch, terus kita akan extrude. Dengan jarak 5 meter. Sorry. Terus tak kena ini. Nah, ini lingkarannya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, biar halus kita kasih fillet. Dua aja. Halus ujung-ujungnya. Mungkin sudah. Pindah segini aja, terus kita oh ya. Nah, mungkin segini aja, terus kita akan lanjut ke yang tadi. Nah, ini udah jadi seperti ini. Terus kita sketch, ini kita visibility saja. Kita akan membuat cekungan di sini. Kita front. Kita akan buat sketch. Ya, kita buat plane dulu. Plane di sini aja pakai. Plane 1 di web plane 1 kita buat sketch di sini. Kita akan lihat contohnya.
akan lihat contohnya. Kita dapat ukurannya, terus kita akan lanjut ke gininya, ke right handle-nya untuk divideokan ini. Nah, di sini kita akan buat rectangle dulu. Kita akan buat di di 6,5 dan 6, terus kita akan buat tingginya kita akan kasih 2. Nah, udah mirip ya. Oke, kita finish sketch, terus kita akan extrude cut. Nah, terus kita akan fillet. Terus mungkin lagi kita akan fillet. Nah, ini filletnya di ini filletnya di sini. Ini kita akan fillet di sini. Centang. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, saatnya kita akan memfillet bodinya ini biar jadi halus ya, biar tidak tajam-tajam seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke fase fillet.
Nah, sudah jadi seperti ini. Terus kita akan buat lubang-lubang di sini. Terserah kalian mau pakai lubang-lubang atau honeycomb. Di sini kita pakai lubang-lubang karena lubang-lubang itu kemungkinan jatuhnya filamen itu sedikit. Jadi di lubang itu dia melengkung gitu. Jadi kemungkinan jatuh filamen itu sedikit. Jadi saya memilih kayak lubang-lubang aja lebih enak. Kita akan bikin sketch. Ini kita pilih circle, kita buat lubang-lubang di sini dengan diameter 12. Dengan diameter 12. Oke. Nah, ini sekarang saya akan memposisikan lubangnya. Nah, di bagian mana? Ini saya posisikan bagian sini. Dan ini dan ya nggak simetris jadinya. Saya cuma pakai bikin teksturnya aja. Bang, pilih extrude, pilih cut, pilih cut sampai habis, tembus. Oke, sekarang kita akan bikin lubang di gagang ini. Terserah kalian mau bikin lubang atau enggak, bikin aja biar hemat filamen. Saya akan buat sketch. Saya akan membuat gini plane dari JZ plane, bikin plane di sini. Kita akan bikin bulat. Oke, kita akan bikin sketch bulat juga kayak ini. Ini di sini diameternya lebih kecil, kita kasih diameter 7 aja. Bikin 12, kita bikin 12 ya. Bikin 12. Mungkin lagi satu ya. Nah, sekarang kita akan memposisikan lubang-lubangnya ini. Nah, ini caranya. Oke, kita finish sketch, terus kita akan lanjut ke fitur extrude. Kita akan cut. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita akan workbench, kita akan visibility. Nah, di sini saya akan memfillet lubangnya ini dengan filletnya, radius filletnya dengan ukurannya 1 mm. Nah,
Oke. Nah, sudah jadi. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke tahap setting 3D printernya. Oke, ini filenya kita akan save dulu. YouTuber I can save. Kita akan export dulu filenya. Set format. Nah, ini kita ganti ke STL, dan di sini juga kalian jangan lupa setting di sini. Kalian pilih high resolusi dan yang lain-lain. Seperti ini contoh settingannya. Oke, kita akan save. Oke, sudah save. Sekarang saya akan save save ini luasnya. Nah, ini saya akan save luas YouTube plus YouTube. Kita akan ekspor. Kita akan lanjut membuka aplikasi Cura. Ya, aplikasi Cura-nya sudah terbuka. Sekarang saya akan masukkan filenya itu yang tadi kita desain tuh. Pilih ini, ada logo folder, kita cari nama file tadi. Was you. Kita tinggal atur posisi. Kita putar. Kita akan menyeting-nyeting ini dengan versi. Ini filamen yang saya gunakan filamen Esun yang black PLA plus. Untuk 3D printernya saya menggunakan Flying Bear Ghost. Juga saja. Saya memakai support. Kita cek dulu apakah di sini kena support. Kalau kena support kita bisa lock supportnya. Preview. Oke, ini kena supportnya. Nah, di sini saya akan memblok supportnya ini. Di 3D printer saya ini bisa Pak handle support ini. Jadi di sini nggak usah si support aja. Kita ulang. Jadi kita kasih support blocker. Kita klik aja di sini. Kita besarkan. Kita besarkan mungkin 500. Kurang besar mungkin kita 1000. Kita tinggal atur posisi.
Nah, di bagian kotak ini, bagian dalam kotak ini dia akan memblok support yang ada di sini, di bagian dalam kotak ini. Nah, di sini kita akan slice. Biarin support karena yang di sini yang tidak. Kita akan lihat, kita preview. Nah, jadi supportnya sudah. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk ke proses 3D printingnya. Setup 3D. Jangan lupa di save ya, save ke memo, ke alat 3D print. Oke teman-teman, ini desainnya sudah saya upload dalam bentuk file G-code yang dari Cura, itu sudah saya upload ke memori ini. Terus sekarang saya akan lanjut ke mesin 3D printernya. Oke, masukkan memorinya di sebelah kiri sini. Ini ada lubang. Ini tadi namanya tuas YouTube. Nah, kita klik di sini. Salah. Kita klik tuas YouTube. Nah, ini tuas YouTube. Record. Klik yes. Nah, dia akan langsung mengeprint. Nah, jadi seperti ini dia di printernya. Filament yang saya gunakan Esun black filament yang 3 kilo. Ini 3D printernya sudah lama sekali ya, sampai mengkarat nih debuan. Ini masih kerja dengan baik. Tapi kalau dibandingkan dengan 3D printer yang sekarang sih lebih bagus 3D printer yang sekarang ya, karena ngeprintnya lebih cepat ya. Kalau ini sih lumayan agak lama ya. Nah, sekarang sudah cepet ngeprint. Oke, udah ngeprint. Sekarang kita akan menunggu jadinya. Oke teman-teman, ini spray can handlernya sudah jadi. Jadi seperti ini dia. Nah, seperti ini hasil printnya. Ini sedikit jatuh filamennya karena tidak isi support. Ini juga bagian lubang-lubang ini sedikit jatuh, tidak apa-apa. Dan ini saya sudah rakit ke kaleng samurai, kaleng cat samurai. Oke, ini saya menggunakan baut seperti ini. Ada ini. Oke, sekarang saya akan mengetes spray can handle ini. Sekarang saya akan mengetes macat triplek ini. Oke, jadi seperti itu dia. Oke, sudah bekerja dengan baik. Oke, jika kalian punya ide membuat apa gitu menggunakan 3D print, silahkan komen di kolom komentar video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.